Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya ini saya akan membawakan materi mengenai kesehatan dan kebersihan telinga. Bagaimana cara dan tipsnya supaya tetap terjaga kebersihan dan kesehatan telinga kita. Baik, oke. Kenapa sih dok telinga itu harus dijaga? Ya, jadi memang telinga kita itu harus dijaga karena kesehatan telinga itu dan kemampuan mendengar dapat rusak akibat trauma, infeksi, atau juga bisa disebabkan karena perilaku bersih yang berlebihan justru ya. Biasanya kan kalau penyakit-penyakit lain yang ada di organ tubuh lain itu karena kita jarang bersih-bersih. Misalnya contoh gigi, gampang berlubang kalau kita jarang sikat gigi ya. Tapi ini kalau telinga khas malah dia. Kalau kita terlalu bersih, terlalu sering membersihkannya malah bisa menyebabkan infeksi, trauma, ataupun akibat-akibat lainnya yang nanti justru akan mengakibatkan telinga kita jadi rusak atau berkurang kemampuan mendengarnya. Salah satu masalah telinga yang paling sering terjadi, bahkan mungkin hampir pernah dialami pastinya oleh setiap orang adalah masalah kotoran telinga. Serumen ini adalah sebenarnya adalah zat yang diproduksi oleh tubuh sebagai pelindung, pelumas, dan antibakteri pada telinga kita. Nah ini fungsi kotoran telinga ada 3 ya. Yang pertama tadi sebagai zat pembersih. Jadi pada dasarnya serumen atau kotoran telinga ini dia membersihkan telinga kita dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Seperti misalnya ada benda asing yang masuk, keringat yang menumpuk atau cairan yang masuk ke telinga kita, oleh kotoran telinga dia akan diserap seperti itu. Jadi sebagai zat pembersih. Kemudian yang kedua sebagai zat lubrikan atau pelumas. Liang telinga kita tuh ibarat seperti goa ya. Jadi dindingnya itu kalau tidak ada cairan pelumasnya otomatis gampang iritasi, gampang terjadi peradangan. Dengan adanya kotoran telinga ini diharapkan telinga kita menjadi lebih lembab sehingga jika terjadi gesekan atau terjadi trauma ada pelumasnya atau ada pelicinnya. Sama seperti hidung kita itu kan juga ada ingusnya seperti itu yang berfungsi sebagai pelumas juga dan pengatur kelembapan udara seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai antibakteri dan anti jamur. Kotoran telinga ini memiliki komposisi yang tersendiri ya. Dia zatnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya yang dia bisa berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur. Nah ini bagaimana sih dok kotoran telinga itu dibentuk? Nah ini kalau di gambarnya jadi kotoran telinga itu dibentuk di liang telinga. Kalau kita bagi telinga kita itu ada 3 bagian ya. Telinga bagian dalam yang paling kanan ini di gambar tidak ada. Kemudian ini telinga bagian tengah yang ada batasnya dengan gendang telinga kita, dan telinga bagian luar ya, mulai dari liang telinga ini yang lorong panjang ini sampai ke bagian kuping telinga kita. Itu pembagiannya. Nah, kotoran telinga itu dihasilkan di telinga bagian luar, mulai dari depan gendang telinga ini sampai ke muara ujungnya ya. Nah, disitulah produksi dari kotoran telinga. Campurannya apa aja dok? Campuran dari kotoran telinga itu ada keringat, campuran sebasianya, terus apokrin. Apokrin itu zat lilin. Makanya kalau kita pegang kotoran telinga kita itu kayak agak lengket-lengket gitu ya, kayak agak seperti lilin kering seperti itu ya. Dan ada jaringan kulit mati. Itu campuran pembentuk kotoran telinga di telinga kita.
Oke, lanjut. Ini ada tipe-tipe kotoran telinga. Seperti yang saya bilang tadi ya, tipe-tipe kotoran telinga tiap orang tuh berbeda-beda. Pertama dari segi bentuknya itu ada yang tipenya basah, lebih lembab, dan ada yang tipenya kering, keras seperti itu ya. Kemudian untuk yang tipe kering ini ada juga konsistensinya lagi masih. Ada yang kering lunak, ada yang kering keras seperti itu. Nah, pada konsistensi yang lunak ini biasanya paling sering pada anak-anak. Dia lebih basah dan lengket. Makanya kalau anak-anak tuh lebih gampang menumpuk biasanya. Sedangkan pada konsistensi yang tipe keras itu biasanya pada orang dewasa, dia lebih keras dan lebih bersisik kalau diperhatikan perbedaannya seperti itu. Jadi makanya kenapa nggak semua orang itu kotoran telinganya banyak ya, ada yang sedikit, ada yang banyak seperti itu. Dan dari bentuknya juga berbeda-beda. Makanya masalah kotoran telinga itu juga berbeda-beda pada setiap orang. Jadi timbulnya masalah pada kotoran telinga apabila kotoran telinganya itu menumpuk ya, produksi yang banyak. Misalnya ada beberapa jenis orang yang produksinya berlebihan, atau produksi kotoran telinganya itu dia tipenya yang lembek tadi, sehingga kalau misalnya kita cara membersihkan telinganya salah, justru kotoran telinganya makin terdorong ke dalam sehingga malah jadi menumpuk dan padat seperti itu ya. Nanti dibahas lebih lanjut. Ditambah lagi dengan, nah ini dia cara membersihkan yang tidak benar, itu nanti kedua hal ini justru akan menimbulkan masalah, yaitu penumpukan atau sumbatan karena kotoran telinga yang terlalu banyak. Nih gejala apa aja dok kalau kotoran telinga menumpuk itu bikin gejala apa aja? Yang pertama ada penurunan pendengaran atau tuli ringan ya. Ya mungkin misalnya ada bapak-bapak yang teman kantornya dipanggil kok nggak gampang dengar, atau misalnya kalau ada teman atau diajak atau keluarga diajak bicara kok selalu condong salah satu sisi mendengarkannya ya, seperti itu. Mungkin bisa saja ada sumbatan di telinga akibat dari serumen tadi atau kotoran telinga tadi. Kemudian yang kedua, nyeri pada telinga. Nyeri pada telinga ini ya sama, akibat penumpukan kotoran telinga yang sumbat tadi menyebabkan nyeri. Khasnya lagi apabila kotoran telinga itu menumpuk terus kemudian basah terkena air, misalnya habis berenang atau mandi kemasukan air telinganya yang ada kotoran telinga yang menumpuknya, dia serumen itu atau kotoran telinga itu dia menjadi lebih mengembang gitu, jadi mengisi liang telinga kita. Akibatnya dia kalau habis berenang telinga kok jadi sakit dok, ternyata menumpuk kotoran telinganya seperti itu. Kemudian yang kedua, telinga berdenging. Jadi akibat sumbatan kotoran telinga tadi menyebabkan telinganya gampang berdenging, nging gitu rasanya, bentar-bentar nanti nging gitu. Atau telinga terasa buntu ya, sama seperti yang saya bilang tadi ya, karena sumbatan. Dan yang paling sering terjadi juga adalah vertigo atau pusing berputar. Jadi vertigo atau pusing berputar adalah masalah keseimbangan ya, gangguan pusat keseimbangan. Pusat keseimbangan kita letaknya ada di kepala, di otak, dan juga di telinga bagian dalam ya. Jadi akibat penumpukan serumen kotoran telinga di telinga kita itu bisa menyebabkan vertigo. Apa yang seharusnya dilakukan dok kalau sering terjadi penumpukan kotoran telinga? Ya, idealnya sebaiknya lubang telinga itu tidak perlu sering-sering dibersihkan ya. Nah, sebaiknya dikonsultasikan ketika berobat ke dokter, misalnya sudah dinyatakan kalau memang kotoran telinganya menumpuk, ya boleh ditanyakan aja dok, tipe kotoran telinga saya ini memang gampang produksinya banyak atau seperti apa ya dok? Soalnya kok saya sering sakit telinganya misalnya gitu. Ya, jadi bisa ditanyakan berapa kali sebaiknya saya bersihkan telinga saya seperti itu. Kemudian bersihkan bagian luar telinga saja sebaiknya ya. Jadi jangan terlalu dalam dan bersihkannya cukup dengan tisu atau handuk basah di bagian luarnya saja seperti itu. Boleh menggunakan cotton bud tapi untuk bagian luar aja. Jadi sekitar 1-2 cm saja. Jangan terlalu dalam, apalagi kalau misalnya menggunakan cotton budnya itu sampai masuk atau sampai terasa nyeri, artinya sudah terlalu dalam ya. Justru penggunaan cotton bud ini malah
menyebabkan kotoran telinga kita semakin terdorong ke dalam seperti itu. Yang ketiga, jangan memasukkan apapun ke dalam lubang telinga untuk membersihkan kotoran. Nah, ini biasanya sering ya pakai kelingking, pakai peniti seperti itu ya. Nah, itu kan berbahaya ya, benda-benda tajam yang justru malah bisa mengiritasi liang telinganya atau bahkan menyebabkan robeknya gendang telinga. Nah, ini ya, cotton bud itu tidak direkomendasikan untuk membersihkan telinga. Kalau membersihkan bagian daun telinganya atau 1 sampai 1,5 cm lah ya dari muara lubang telinganya, ya itu masih wajar untuk penggunaan cotton bud. Tapi kalau sampai dalam, apalagi sampai menyentuh gendang telinga, artinya sudah berbahaya. Sebaiknya dihindari, apalagi anak-anak ya. Kalau bisa, kalau memang punya cotton bud di rumah, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Karena sering kejadiannya datang dengan keluhan perdarahan dari telinga. Ternyata anaknya mainan cotton bud ya kan, malah jadi robek gendang telinganya, malah bisa jadi masalah penurunan pendengaran akibat gendang telinganya robek seperti itu. Kalau perdarahannya sih sebenarnya perdarahan gendang telinga itu tidak masif ya, tidak banyak, tapi ya tetap aja dengan robeknya gendang telinga ini bisa menyebabkan resiko infeksi di telinga bagian tengahnya. Jadi sebenarnya gendang telinga ini fungsinya selain sebagai seperti gendang itu ya untuk bunyi suara, untuk menyalurkan suara, tapi juga berfungsi sebagai pembatas pelindung telinga bagian tengah sehingga tidak gampang terjadi infeksi. Kalau gendang telinganya robek, otomatis ada hubungan antara telinga bagian tengahnya dengan dunia luar, artinya tidak ada bariernya lagi, tidak ada pembatasnya lagi. Bakteri atau jamur, infeksi jamur kalau udah masuk ke lewati gendang telinga, ya pengobatannya akan lebih sulit pastinya seperti itu. Nah, dok, kotoran telinga saya banyak ya dok, kalau bentar-bentar bersihin itu penuh terus rasanya. Bagaimana caranya? Nah, kalau telinga kotorannya banyak, apalagi ada keluhan pada telinga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebaiknya segera periksakan ke dokter. Untuk orang-orang yang memiliki kotoran telinga yang sering menumpuk dan banyak, idealnya konsultasi ke dokter setiap 6 bulan sekali untuk dievaluasi telinganya, apakah menyumbat atau seperti tidak seperti itu. Tapi tetap boleh membersihkan telinga, cukup di bagian luarnya saja, jangan mendorong ke dalam supaya tidak terjadi penumpukan lagi seperti itu. Kemudian untuk kasus-kasus yang menyebabkan gangguan telinga saja yang akan dibersihkan oleh dokter nantinya, seperti misalnya tadi sering nyeri, sering berkurang pendengarannya, atau vertigo bahkan, ya itu nanti akan ditangani langsung dengan cara dikeluarkan atau diekstraksi kotoran telinganya ya seperti itu. Oke, ini biasanya kalau berobat ke dokter dan dilihat kotoran telinganya itu keras, konsistensinya keras, yang tadi di awal ya, biasanya dokter akan meresepkan obat tetes telinga yang tujuannya untuk melunakkan kotoran telinga. Jadi obatnya itu dia untuk menghancurkan atau melunakkan kotoran telinga. Harapannya kontrol berikutnya 2-3 hari berikutnya dia akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Untuk kotoran-kotoran telinga yang konsistensinya keras, jika dipaksa dikeluarkan pada saat itu juga, maka akan melukai di liang telinganya. Kemudian pasti sakit pada saat ditarik. Jadi dikasih obat untuk tetes telinga. Cara memberikannya gimana dok? Nah, caranya cukup 2-3 tetes obat aja. Atau kalau misalnya di rumah punya minyak zaitun atau minyak almond ya boleh. Tapi ya kalau sudah dapat resep dari dokter pakai obat itu juga lebih bagus ya. Diteteskannya pada telinga yang sakit selama 2-3 hari ya. Tetesinnya sebanyak 5-6 kali sehari. Nah ini kalau di gambarnya, setelah kita teteskan obat tetes telinganya, itu dibiarkan dulu posisi kepalanya miring ya, seperti di gambar ini ya. Kalau pada dewasa cukup dengan miring seperti ini aja. Terus dibiarkan selama 3-5 menit ya. Harapannya dengan dibiarkan selama 3-5 menit, obat tetesnya lebih menyerap ke kotoran telinganya. Jadi jangan buru-buru langsung posisi tegak, karena bisa saja obat tetesnya keluar lagi, jadi nggak berfungsi secara maksimal. Terus kalau pada anak-anak idealnya berbaring seperti ini ya, diedukasi anaknya untuk
tetap posisi seperti ini 3 menit supaya obatnya meresap dulu ya, gitu. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di klik tombol subscribe, kirim pertanyaan atau komentar di kolom komentar, dan jangan lupa di like. Terima kasih. Salam Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga.